Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Sekolah Dasar Negeri 01 di kawasan Durensawit, Jakarta terbakar. Api yang berasal dari ruang laboratorium tersebut menghanguskan 18 ruangan. Kobaran api dan asap tebal dari sekolah dasar terekam kamera warga. Api dengan cepat menghanguskan seluruh ruang kelas di SDN 01 Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Para murid yang sedang belajar berhamburan menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari laboratorium sekolah dan menyebar ke seluruh bangunan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 16 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas berhasil melokalisir api 1 jam kemudian agar tidak menyebar ke ruangan sekolah yang lain. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun 18 ruangan di sekolah terbakar. Api udah langsung saya keluar dari ruang itu ya, mau deket ya apinya. Ini dari lab laboratorium. Dari Pak sumbernya dari Ada lagi kerja, ada lagi praktek nggak anak-anak di situ? nggak ada yang praktek hari ini. Anak-anak aman ya bang? Nggak ada, ya aman alhamdulillah. Udah pada di. Jadi anak-anak semua di kelas itu, anak-anak lagi high school juga kita. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bareskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Polri mulai menyelidiki dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede. Penyidik saat ini melaksanakan gelar perkara awal setelah menerima laporan dari keluarga Vina terkait dugaan kesaksian palsu. Gelar perkara ini merupakan tahap awal untuk menentukan permasalahan objek yang dilaporkan. Gelar perkara merupakan dimulainya proses penyelidikan. Sementara terkait bukti-bukti yang diberikan, pihak Peradi mengaku telah menyerahkan seluruhnya ke Bareskrim. Akan memulai dengan melakukan penyelidikan ya atas laporan daripada pelapor. Pada kesempatan tadi kami juga sudah menyampaikan surat pernyataan dari saudara Dede ya yang terkait apa fakta sesungguhnya peristiwa yang dia alamin. Dan itu sudah kita bacakan langsung ya di hadapan para penyidik yang sedang menggelar perkara, dan kita sudah sampaikan surat pernyataan itu ya bahwa Dede menyampaikan pada pokoknya peristiwa yang disebutkan di dalam BAP itu adalah ada istilahnya gelar perkara ulang yang dilakukan Bareskrim saat ini, yaitu hari ini jam 11 diagendakan jam 11.00 adalah gelar perkara awal. Gelar perkara awal itu apa? Ini hal yang biasa dilakukan oleh Bareskrim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi. Jadi laporan polisi diterima di SPKT, selanjutnya dari SPKT diturunkan kemana yang menangani laporan tersebut, yaitu kalau yang ditanyakan kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Didik dan Aep. Ya, laporan polisi kepada saudara Didik dan Aep, di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Ya, saksi kunci kasus Vina dan Eki, Dede Riswanto, ditemani kuasa hukumnya Titus Tampu Bolon serta politikus Dedi Mulyadi mendatangi kantor LPSK untuk meminta perlindungan sebagai saksi.
Dalam permohonan perlindungan tersebut, Dede menjalani asesmen sebelum mencapai perlindungan dari LPSK. Namun, usai menjalani pengajuan permohonan perlindungan di LPSK, Dede Riswanto enggan buka suara. Hadir juga tim lawyer dari 6 terpidana, yakni Ruli Panggabean dan Jutek Bongso, untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum. Tadi asesmennya. Sementara itu, pihak LPSK masih akan mengkaji permohonan Dede Rusmanto tersebut sesuatu aturan yang ada. Salah satu syarat persetujuan diantaranya berdasarkan tingkat ancaman kepada saksi atau korban. Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman, dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak, karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut. Kalau ada ancaman yang signifikan bisa nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya, untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu kan. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan salah satu perlindungan ya, sifat pentingnya keterangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu, itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu. Saksi kunci kasus Vina, Dede, mengaku siap dengan segala risiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina. Bahkan Dede mengaku siap dihukum menggantikan para terpidana kasus Vina. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya. Kita juga pernah melaporkan kamu juga, ya Pak, iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia enggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu dan saya Pak. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menduga ada kejanggalan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antaranya dugaan intimidasi dan penganiayaan saat proses pemeriksaan terhadap para pelaku. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menduga ada pelanggaran dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam. Di antaranya, indikasi penganiayaan terhadap para pelaku. Hal itu diduga dilakukan oknum penyidik untuk mendapatkan informasi terkait kasus tersebut. Itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa kejanggalan tersebut dan mudah-mudahan juga nantinya akan kita teruskan kepada pihak yang terkait.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan. Bahkan, tim dari Bareskrim, Propam, dan Irwasum Polri diterjunkan untuk melakukan asistensi dalam proses pengusutan kasus. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Kematian sejoli Vina dan Eki yang menarik perhatian publik terjadi pada Agustus 2016 silam. Jasad keduanya ditemukan di bawah jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, lalu melaporkan kasus ini sebagai dugaan penganiayaan dan pemerkosaan yang mengakibatkan kematian. 8 orang ditangkap dan dijatuhi vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Cirebon. 7 terpidana di penjara seumur hidup, sementara 1 terpidana lainnya divonis 8 tahun penjara lantaran masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas dugaan kejanggalan dalam penyidikan kasus Vina, kami telah terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, dan juga pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore Pak Beni dan juga Pak Suparji, apa kabar? Sore. Baik, saya ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, LPSK menemukan dugaan kejanggalan dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Kalau berdasarkan catatan Kompolnas sendiri, apakah menemukan kejanggalan yang sama, Pak Beni? Ya, dalam konteks tugas kami melakukan supervisi, kami juga menerima gelar perkara dari pihak Polda Jabar, kemudian juga mendengar informasi yang disampaikan oleh pihak internal Polri. Memang sejak awal penanganan kasus ini banyak kelemahan-kelemahan, khususnya dalam hal pendekatan secara scientific crime investigation, sehingga keterangan saksi, keterangan tersangka ya waktu itu tidak didukung dengan pembuktian secara ilmiah. Ketika yang bersangkutan mencabut keterangannya atau merubah keterangannya, maka ini menjadi kelemahan tersendiri. Dari LPSK sudah turun, sudah juga bertemu dengan beberapa narapidana yang notabene sedang dibond oleh pihak Polda Jabar. Ini melakukan wawancara, kemudian melakukan asesmen, tentunya akan mendapatkan hal-hal yang tadi sudah disampaikan dalam rilis, bahwa ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, kami tentunya berharap dari Kompolnas, kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh LPSK nantinya tentunya akan disampaikan kepada pihak Polri untuk didalami, untuk menjadi bahan masukan sekaligus nanti dalam rangka menuntaskan kasus ini. Baik, karena Pak dengan Beni, perubahan keterangan para saksi, kemudian terpidana, meskipun kasusnya sudah ingkrah, ini tentunya akan memberi tantangan tersendiri buat penyidik. Yang kemarin baru menghentikan penyidikan kasus Peggy Setiawan. Baik, Pak Beni, lalu apakah benar ada dugaan penganiayaan atau penyiksaan terhadap para pelaku saat pemeriksaan di tahun 2016 lalu? Ya, pemeriksaan ini kan diawali pemeriksaan selama di Polres, dan itu ternyata proses penanganan di Polres itu hanya 3 hari, kemudian ditarik ke Mabes. Saya sempat ditunjukkan foto-foto ketika dalam proses pemeriksaan. Nah, ini tentunya bisa menjadi bahan nanti, karena yang saya lihat fotonya yang mulus-mulus saja orangnya. Dan penyidik yang memeriksa sendiri juga menjelaskan bahwa dia tidak melakukan itu.
Namun sekali lagi ini masih perlu didalami karena tentunya tidak hanya satu penyidik saja. Mungkin penyidik yang lain yang melakukan. Sekali lagi perlu nanti dikonfrontir antara keterangan dari para saksi dan terpidana ini dengan pihak penyidik. Ada satu catatan, dengan tampilnya Ibnu Rudianta melalui pengacaranya, ini sudah mencoba memberikan perimbangan informasi pada publik. Beberapa serangan yang disampaikan atau keterangan yang bernada menyerang, ini sudah direspon oleh pihak penasihat hukumnya Ibnu Rudianta. Baik, Pak Suparji, kalau katakanlah dugaan penganiayaan terhadap para pelaku di tahun 2016 silam ini terbukti, apakah artinya ada potensi bahwa para terpidana ini mengakui perbuatannya atas dasar keterpaksaan? Ya, potensi itu ada, tetapi harus dibuktikan dengan fakta yang sebenarnya. Karena pada dasarnya orang periksa itu tidak boleh dalam tekanan, tidak boleh dalam paksaan, tidak boleh dalam tipuan, tidak boleh dalam khilafah. Sehingga yang disampaikan itu adalah benar adanya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Para saksi harus benar-benar menyatakan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Jadi tentunya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LPSK dan temuan-temuan tadi itu dikembalikan pada jalur hukum yang sebenarnya. Sesuai dengan urgensinya, sesuai dengan keberadaannya, bahwa LPSK adalah memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban. Di balik itu juga tentunya adalah membantu penegak hukum untuk membuat terang-terangan perkara ini, menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran material. Jadi kembali pada pertanyaan, apakah sekiranya ada tindakan-tindakan dari penyidiknya yang bukan misalnya tekanan dan lain sebagainya mempengaruhi ya keterangan dari para saksi? Potensi itu ada, tetapi juga tentunya tidak hanya mendasarkan kepada keterangan saksi saja. Tentunya dikaitkan dengan alat bukti yang lain, termasuk misalnya dari surat, dari petunjuk, keterangan ahli, atau keterangan terdakwa. Harapannya adalah semua pihak ini kembali melokalisir isu tentang pengungkapan kasus Vina dan Eki. Apa? Yaitu melokalisir dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dalam rangka memberikan keadilan kepada korban, kepada keluarganya, kepada para pelaku yang diduga belum mendapatkan ketidakadilan. Jadi harapannya lembaga negara, penasihat hukum, atau para saksi menyampaikan pada jalur yang benar, pada jalur yang proporsional. Dikurangi, diminimalisir pansos. Jangan sampai di publik terjadi penyelidikan, di publik terjadi penyidikan. Kembalikan legislasi penegakan hukum kepada aparat penegak hukum. Karena saya kira komitmennya kita sama, yaitu membuat terang-terang perkara ini, mengingat masih ada misteri-misteri yang belum terbuka dengan baik. Namun, kalau dengan cara-cara misalnya pansos, penyidikan di publik, yaitu menjadi kontraproduktif. Kita juga berpikir kepada psikolog publik, bertanya-tanya, berspekulasi, berasumsi, perkara ini mau bawa kemana? Wah, ini satu belum selesai, mungkin perkara ini, perkara ini. Jadi, apa yang dilakukan LPSK, setuju dengan Pak Beni, serahkan kepada penegak hukum, berikan bantuan kepada para penegak hukum, agar bisa bekerja menuntaskan perkara ini secepat-cepatnya. Baik, Pak Beni, selain ada dugaan penganiayaan terhadap para pelaku yang disampaikan LPSK, juga ada dugaan keterangan atau pemberian kesaksian palsu yang diungkap oleh saksi Dede yang mengaku diarahkan oleh ayah Eki Ibtu Rudiana. Apakah sudah ada pemeriksaan internal terhadap Rudiana hingga saat ini? Ya, saat ini kan seperti apa yang kita baca di media bahwa pihak penasihat hukum membuat laporan di Barreskrim Polri terhadap Ibtu Rudiana, kemudian juga Dede. Nah, ini semua kan sedang dalam proses.
sedang dalam proses klarifikasi, penyelidikan, apabila cukup bukti baru nanti naik ke penyidikan. Nah, dalam konteks ini memang perlu kehati-hatian dan perlu kecermatan dalam hal misalkan memberikan keterangan, statement, analisa, dan sebagainya. Karena apa? Yang disampaikan oleh pengacara Ibtu Rudiana kemarin sudah memberi somasi kepada pihak-pihak yang mengeluarkan statement yang dinilai itu fitnah atau itu hoax. Nah, ini tentunya nantinya kalau memang betul ada laporan yang masuk akan diuji sampai sejauh mana kebenarannya, sampai sejauh mana memenuhi unsur pidana yang disangkakan atau tidak. Jadi ini banyak pembelajaran yang kita peroleh melalui kasus ini, karena ternyata meskipun putusan pengadilan sudah inkrah pun, ketika ditemukan lubang-lubang ya akan menimbulkan perdebatan yang cukup luas di publik. Baik, Pak Suparji, setelah ada dugaan penganiayaan terhadap para pelaku, kemudian juga ada dugaan kesaksian palsu, lalu bagaimana dampaknya dengan proses hukum yang sudah berjalan hingga saat ini? Ya, dampaknya kepada mekanisme hukum lagi, gitu. Artinya apa? Bahwa kalau memang ada keterangan palsu, ya laporkan tentang unsur keterangan palsu tadi itu. Kemudian yang kedua, kalau ada novum baru, ada keadaan baru, ada kesaksian baru, ya tempuh jalur mekanisme peninjauan kembali. Jadi, kalau adanya berbagai narasi, berbagai opini, itu selesai menjadi perdebatan publik. Karena akan selesai ada melalui mekanisme jalur hukum yang benar. Jadi, akan lebih baik kalau para terpidana itu mengantongi novum atau keadaan baru, misalnya adanya kesaksian yang direkayasa pada waktu itu, manfaatkan itu sebagai bahan untuk mengajukan peninjauan kembali. Baik. Tidak perlu dikembangkan menjadi perdebatan publik. Pada sisi yang lain, kalau memang ada keterangan palsu itu juga bisa ditempuh jalur pidana, dilaporkan gitu loh. Jadi kita harus kembali pada aspek substansi prosedur dan kewenangan ini secara proporsional, secara prosedural, dan secara profesional. Gitu. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, dan juga Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, telah bergabung bersama kami di Ayu News Sore. Pasca viralnya video yang membongkar banyaknya alat di Dinas Damkar Kota Depok yang rusak, Sandi Butar-Butar dipanggil oleh Kepala UPT Cimanggis untuk pembinaan. Sandi, petugas damkar yang viral karena aksinya menampilkan sejumlah alat yang rusak di dinas tempatnya bernaung, hadir memenuhi panggilan Kepala UPT Cimanggis. Sandi mengungkapkan bahwa panggilan tersebut dilakukan oleh Kepala UPT merupakan formalitas lantaran Kepala UPT Cimanggis baru menjabat dan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi. Sandi menjelaskan bahwa sebenarnya ada 3 temannya yang merekam aksinya ikut dipanggil. Namun ia melarang rekannya datang karena merasa mereka tidak bersalah. Saya hanya disuruh ngisi absen dan dia melakukan formalitas karena disuruh Kepala Bidang Operasional dan Sarpras dan juga Kepala Dinas dan juga Kepala BKSDM. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada Kepala UPT untuk limpahkan kesalahan kepada saya. Untuk Kepala Bidang Sarpras, tolong saya ingin APH periksa Kepala Bidang Operasional sama Kepala BKSDM berjiwa besar, Pak. Limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Maaf sekali, setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf untuk warga Kota Depok. Ya, silakan kembali lagi. Ayo ikut. Sebelumnya video buatan Sandi dan teman-temannya viral di media sosial. Dalam video, Sandi menunjukkan sejumlah peralatan yang ada di kantor pemadam kebakaran rusak.
Selain gergaji mesin, petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok ini pun menunjukkan rem tangan mobil pemadam yang tidak berfungsi. Ini aja rasanya dak-dikduk pengen copot, mobil mundur. Kalau untuk laporan atau nota dinas. Dalam video disebutkan oleh Sandi, kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada atasannya, namun belum mendapatkan respon. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Presiden Muldoko keberatan jika prajurit TNI dibolehkan menjalankan bisnis pribadi. Sebelumnya TNI memberi masukan agar larangan berbisnis dicabut selama tidak mengganggu pekerjaan utama. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik usulan untuk membolehkan prajurit TNI menjalankan bisnis pribadi asalkan tidak mengganggu tugas utama TNI. Selama dia tidak mengganggu kerjaan, tidak mengganggu orang lain, ya kan? Ya, kenapa harus dilarang-larang gitu loh? Hanya untuk nambah-nambah. Ya kan, kebutuhan-kebutuhan sekarang kan luar biasa, anak sekolah apa segala macam. Kami juga nggak mungkin kalau nggak ada apel pagi ya pasti kita marah, ya nggak sampai dia apel sore, pasti dimarahin atasannya. Malah kami lebih dicek daripada kantor-kantor lain, ya ada apel pagi kita, ya silakan kamu lihat, satu orang hilang aja ketahuan tuh, ya nggak mungkin izin ojek ya kan, nah gitu. Jadi yang klasifikasi mana mungkin itu, ya. Nanti kita diinikan lagi lah, mungkin kalau bisa hal-hal yang seperti ini dibolehkan gitu. Ini dibolehkan. Karena mungkin Mas sering ketemu nggak yang anggota saya suka ojek? Nggak pernah ketemu kan? Ketemu anggota saya banyak loh yang ojek online untuk nambah-nambah, ya. Terus mau dilarang? Ya udahlah, yang penting hadir kerja baik. 2-3 jam ngojek kan lumayan, ya kan? Saya kalau sempat ngojek juga karena pulangnya malam terus. Nggak sempat juga gitu, ya. Sementara itu Kepala Staf Presiden Muldoko keberatan jika prajurit TNI dibolehkan berbisnis lagi. Sebab TNI harus profesional. Maksudnya TNI bisa berbisnis itu seperti apa? Ya kan? Kalau dulu TNI memiliki yayasan. Akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI. Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional, jangan bergeser dari itu. Sebelumnya usulan TNI boleh berbisnis muncul melalui surat dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kepada Menko Polhukam Hadi Cahyanto. TNI memberi masukan agar larangan berbisnis yang dimuat dalam pasal 39 huruf C Undang-Undang TNI dicabut. Bisnis yang dimaksud diantaranya berdagang, membuka warung kelontong, dan berbagai kegiatan usaha lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana menghadiri acara puncak Hari Anak Nasional 2024 di Istora Papua Bangkit Jayapura. Tema dari peringatan Hari Anak Nasional ke-40 ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Kehadiran Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut dengan iringan musik dan sorak-sorai dari anak-anak yang hadir di peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Istora Papua Bangkit Jayapura. Presiden dan Ibu Negara menyapa anak-anak dengan memakai topi rumbai khas Papua. Selain itu, Jokowi juga memberikan kuis soal penjumlahan hingga pengetahuan umum. Tantangan Presiden pun disambut antusias anak-anak yang hadir dan langsung berebut untuk maju hingga memadati area di depan panggung.
Papua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan agar kemeriahan perayaan Hari Anak. Pemirsa, sebuah bengkel di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Kebakaran membuat warga panik lantaran kobaran api dekat dengan ruko dan rumah kos. Kobaran api membakar sebuah bangunan bengkel motor di Jalan Bukit Keminting, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa pagi. Warga panik lantaran kobaran api berdekatan dengan toko dan rumah kos. Sementara petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berjibaku memadamkan kobaran api yang membumbung tinggi. Selama setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan dibantu warga sekitar. Namun peralatan bengkel dan rukonya hangus terbakar. Menurut saksi mata, saat kejadian penjaga bengkel ada di tempat dan berhasil menyelamatkan diri. Sementara api pertama kali muncul dari bagian belakang bengkel yang juga dijadikan tempat tinggal. Dari ibunya di sini yang pemilik kosnya udah teriak-teriak gitu. Jadi kami segera ini telepon Jakarta bagian depan atau belakang. Dari bagian belakang. Bagian belakang atau gimana Pak? Ini bengkel tapi ada tinggalnya juga. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara petugas Polresta Palangkaraya saat ini masih menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, konvoi perguruan silat di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jember berbuah petaka. Pasalnya seorang polisi yang melakukan kegiatan pengamanan di kawasan itu menjadi korban pengeroyokan oknum anggota silat tersebut hingga mengalami luka di bagian wajah dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Seorang anggota Polsek Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Aibda Parmanto Indrajaya, menjadi korban pengeroyokan rombongan oknum anggota pesilat PSHT. Akibat pengeroyokan ini, korban mendapat luka di muka dan harus dirawat di rumah sakit. Pengeroyokan itu terjadi saat pesilat melakukan konvoi di Jalan Gajah Mada. Korban yang saat itu melakukan pengamanan serta mengatur rombongan pesilat tiba-tiba dikeroyok oknum pesilat tersebut. Tak hanya dikeroyok, korban juga dilempari batu. Kasus pengeroyokan ini langsung ditindaklanjuti aparat Polres Jember dengan menggunakan penyelidikan dan olah TKP. Polisi akan melanjutkan ke ranah hukum terhadap para pelaku pengeroyokan. Untuk memperlancar arus dan supaya tidak mengganggu ketertiban masyarakat yang lain, supaya para konvoi yang dari PSHT itu supaya jalan. Nah, malah disuruh supaya jalan, anggota kami lah yang dikeroyok oleh orang-orang yang konvoi tersebut. Sementara itu, Ketua Cabang PSHT Jember, Jono Wasidudin, mengaku prihatin dengan pengeroyokan ini. Yang jelas kami Ketua Cabang, kemudian Ketua Ranting, juga mengucapkan satu prihatin sekali. Kedua juga kita mohon maaf ya, Ketua Cabang dan Ketua Ranting mohon maaf, dan kita siap untuk mencari. Mungkin 24 jam ini kita menyerahkan pelakunya dan kita berupaya supaya proses yang tadi malam bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku itu. Sebelumnya para pesilatnya sudah diingatkan untuk tidak menggelar konvoi usai kegiatan kenaikan tingkat. Namun imbauan itu tidak dipatuhi para pesilatnya hingga terjadi pengeroyokan.
Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo meresmikan prasarana daycare atau fasilitas tempat penitipan anak di Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf Jakarta. Fasilitas ini dihadirkan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan fasilitas penitipan anak atau daycare untuk mendukung kinerja para ibu yang bekerja di lingkup Kemenparekraf. Diresmikan langsung oleh Wamenparekraf Angela Tanu Sudibyo yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo, daycare ini diharapkan mampu memberi manfaat yang besar dalam mendukung kinerja kementerian. Tentu kita berharap bahwa ibu-ibu yang memiliki anak kecil bisa memanfaatkan fasilitas yang kita berikan, tidak berbayar, dan sehingga tidak terganggu untuk bekerja, bisa kinerjanya bagus untuk mendukung kinerja kementerian. Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, daycare ini juga menyediakan beberapa fasilitas penunjang demi kenyamanan bayi dan anak-anak yang akan menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam selama ibunya bekerja. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.